Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma, selamat pagi. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan ceramah kembali di Wihara Dharma Sukapluit ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita sedang ramai-ramainya di berita ya. Pokoknya kalau dengar berita itu tidak lain daripada seputar calon presiden dan wakil presiden kita. Jadi kalau nonton beritanya pasti itu yang lagi hot gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, juga banyak teman-teman yang bertanya gitu ya, Romo, bagusnya milih siapa gitu. Saya bilang, wah, kita punya kriteria sendiri untuk menjadi seorang pemimpin di dalam agama Buddha. Jadi di dalam agama Buddha, Bapak Ibu, kalau mau menjadi seorang pemimpin itu ada 10 kompetensi yang harus dimiliki menurut agama Buddha, yang dikenal dengan Dasa Raja Dharma. Jadi 10 karakter, 10 kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nanti setelah ceramah saya ini ingat-ingat yang masuk kriteria 10 siapa. Kalau yang Romo ternyata nggak masuk 10, kalau gitu nggak ada yang the best, berarti yang mendingan siapa? Artinya yang paling banyak dari 10 ini ya. Karena kalau mencari seorang pemimpin yang sempurna itu rasanya susah sekali. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang pemimpin di dalam agama Buddha, kompetensi yang harus dimiliki dia yang pertama adalah orangnya harus murah hati, tidak pelit. Ya, kalau pada saat sekarang rasanya semua jadi murah hati, Bapak Ibu. Ya semuanya gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kemurahan hati yang sebetulnya itu bukan saat akan menjadi seorang pemimpin saja. Walaupun kehidupan dia bukan seorang pemimpin sebelumnya atau sudah menjadi seorang pemimpin sebelumnya, kita lihat siapa orang atau pemimpin yang murah hati, memperhatikan bawahannya gitu ya. Kalau di tempat kerja atasan kita orang yang murah hati, sebetulnya itu kompetensi pertama. Ya, bos baik hati. Itu kompetensi pertama. Suka memberi. Ya, suka memberi. Suka memperhatikan anak buahnya. Kalaupun tidak diberikan berupa materi, contoh misalnya ada bawahannya tidak masuk kerja, sudah beberapa hari dia menanyakan kemana, oh ternyata anaknya sakit Pak, dia harus menjaga di rumah sakit. Nah kemudian pada saat dia masuk kerja, bosnya ini yang pertama kali dia menegur si bawahan yang sudah beberapa hari tidak masuk ini, dia tidak menanyakan mengapa kamu tidak masuk, mengapa kamu tidak menyelesaikan tugas-tugas kamu selama 3 hari ini. Tetapi pemimpin yang murah hati, dia pasti akan tanya, bagaimana anakmu, sudah mendingan atau belum? Bapak Ibu, kalau atasan Anda di kantor atau pemimpin Anda di tempat kerja itu suka kalau ngobrol gitu suka menanya, gimana mama kamu, saya dengar sakit gitu. Nah, itu berarti seorang pemimpin yang murah hati.
Jadi murah hati di sini bukan berarti harus kasih materi atau kasih barang. Begitu. Ya. Lain lagi, Anda bawa mobil dinas. Pada saat bawa mobil dinas, tugas keluar kota, kemudian terjadi kecelakaan. Pada saat Anda mengendarainya terjadi kecelakaan, mobil dinas rusak. Bos telepon kita. Gimana tuh mobil? Ada di mana? Itu bos yang bukan murah hati. Dia lebih sayang mobil daripada anak buahnya, saudara-saudara, ibu bapak. Jadi ibu bapak jadi orang tua juga begitu. Kalau dengar anak kecelakaan, dapat telepon kecelakaan, ibu bapak jangan nanya, motornya ada di mana sekarang? Anaknya udah nggak tanya ada di rumah sakit mana, tapi yang ditanya motornya, gitu. Nah itu orang tua yang tidak murah hati, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Seseorang yang memiliki kemurahan hati, dia akan memiliki perhatian yang baik. Dan orang yang murah hati tidak akan serakah, karena dia suka memberi. Orang yang pelit justru itu keserakahannya tinggi, gitu ya. Jadi kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia seorang yang murah hati, berarti memiliki sifat tidak serakah. Kalau memiliki sifat tidak serakah, maka kemungkinan besar dia juga tidak akan korupsi. Gampang. Begitu, ya. Tapi Romo, orang bisa berubah. Ya, memang orang bisa berubah, tetapi karakter tidak terbentuk mendadak. Karakter kita terbentuk dari kita kecil. Saudara-saudara, ibu bapak suka ngambek. Saya yakin bukan terbentuk 1-2 tahun ini, tapi biasanya dari kecil. Orangnya ulet, orangnya sabar, orangnya giat. Pasti bukan terbentuk dari sekarang, tapi pasti dari kecil. Mungkin masa kecil susah, akhirnya dia menjadi orang yang lebih kuat mentalnya, lebih ulet. Itu terbentuk, membentuk kita, saudara-saudara. Jadi yang pertama itu pemimpin yang murah hati. Jadi dia biasa suka memberi, mengorbankan apa yang dia punya untuk orang lain, bawahannya. Ini yang pertama, kompetensi yang pertama. Yang kedua, yaitu dia memiliki perilaku yang baik. Perilaku yang baik, baik dari ucapannya, perbuatannya, gitu ya, kemudian pikirannya. Dia selalu menjaga perilakunya dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa mengenal orang ini perilakunya bagus atau tidak, baik atau tidak? Mudah, gampang. Kita bikin acara saja yang nginep beberapa hari dengan dia, kelihatan akan sifat aslinya. Kelihatan sekali sifat aslinya. Kalau cuma baru kenal, orang nggak bisa tebak, susah. Karena biasanya kalau baru kenal kelihatannya baik semua, Bu, Pak. Ya, oh ramah, oh ya, silakan makan silakan. Nah, begitu kita tinggal mungkin pergi acara, tinggal 3 hari dengan dia juga dengan keluarganya, kita juga dengan keluarganya, wah dengan suaminya, akan kelihatan, ini sifat asli, gitu. Ini sifat asli. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Itu pasti akan keluar. Yang kepura-puraan itu akan ketutup, akan apa yang pertama kali orang lihat hanya yang covernya saja. Tapi begitu kita tahu, begitu kita sering tahu, oh kita tahu sifat aslinya seperti itu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, seorang pemimpin, kalau kita mau tahu dia baik atau tidak, bagus atau tidak, jangan dilihat sekarang. Dia lihat apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kita kembali lagi ke sebelum dia menjadi pemimpin.
Apa yang sudah dia lakukan, apa yang belum dia lakukan, kemudian apa yang sudah dia kerjakan, apa yang belum dia kerjakan, itu akan kelihatan. Jadi dia mau ngomong bagus bagaimanapun, kita akan lihat kinerjanya. Nah, inilah yang dinamakan perilaku yang sesuai, apa yang diucap dengan apa yang dilakukan. Jadi latar belakangnya kita harus lihat. Tapi bukan latar belakangnya berapa hektar, bukan ya. Ini latar belakangnya maksudnya kehidupan dia gitu ya. Oh, dia yang latar belakangnya paling gede Romo, 20 hektar misalnya gitu ya. Berarti bagus gitu. Bukan, tapi ini latar belakang apa yang sudah dilakukan. Prestasi, kinerjanya itu kita lihat. Ya, kita lihat. Kalau memang kinerjanya bagus, kita dukung. Ya, kita dukung. Oleh karena itu penting sekali memilih seorang pemimpin itu. Bapak Ibu, seorang pemimpin itu mempengaruhi nasib negara, mempengaruhi nasib sebuah organisasi. Maka dari itu Bapak Ibu nggak main-main. Kalau dapat seorang pemimpin yang perilakunya bagus, kemudian orangnya murah hati, biasanya selama kepemimpinan dia negaranya makmur, negaranya maju, kemudian negaranya aman, tentram, jarang bencana dan lain sebagainya. Biasanya begitu. Memang aneh itu. Karena apa? Alam semesta membantu dia. Alam semesta membantu dia. Dan kalau menjadi seorang pemimpin itu bukan karma baik yang kecil. Bisa menjadi seorang pemimpin, seorang manajer, seorang direktur, seorang CEO, seorang presiden atau seorang raja, itu pasti punya kungte yang sangat besar, punya karma baik yang sangat besar kehidupan lampaunya. Jadi biar jelek bagaimanapun, dia pasti punya karma baik yang sangat luar biasa kehidupan lampaunya. Begitu. Nah, tinggal dilihat saja bagaimana nih track recordnya, perilakunya. Apakah ucapan dengan apa yang dia lakukan sama? Gitu kan? Nah, ini gampang dilihat gitu. Jejak rekamnya gampang dilihat. Yang ketiga, kompetensi seorang pemimpin bagi agama Buddha, ya, di dalam agama Buddha, itu dia harus rela berkorban. Punya sifat rela berkorban. Ya, Bapak Ibu, jadi dia harus merelakan, bisa mengorbankan kesenangan, baik kesenangan pribadinya, keluarganya, golongannya. Jadi seorang pemimpin ya harus bisa pada saat dia naik menjadi seorang pemimpin, direktur, manajer atau apa, misalnya Anda bekerja divisi Anda marketing, suatu saat Anda dipromosikan menjadi general manager. Seorang general manager itu membawahi manajer-manajer yang lainnya, kemudian membawahi lagi kepala bagian yang lainnya, satu perusahaan. Maka pada saat dia menjadi pimpinan puncak, dia tidak boleh berpikir, oh kalau karena saya dari dulunya di departemen marketing, maka saya harus memperhatikan orang marketing karena ini orang saya. Nah, itu tidak boleh begitu. Ya, makanya dia harus bisa rela, ya, berkorban. Jadi dia berpikir bahwa sekarang saya adalah menjadi pimpinan semuanya, menjadi orang tua semuanya, menjadi ibu semuanya, menjadi bapak semuanya. Jadi dia harus siap. Jadi seorang pemimpin itu juga nggak gampang. Menjadi seorang pemimpin wihara, apalagi wihara Bapak Ibu, nggak ada gajinya loh, ngurusin Bapak Ibu, ya, para pengurusnya, ya. Pak Sarwan 3 bulan 4 bulan sebelum Romo minta jadwal, dia kasih bulan ini tanggal ini, bulan ini saya tinggal pilih multiple choice, mana yang saya kosong jadwalnya. Hari ini juga sebetulnya saya berangkat tadi pagi 4:30 pagi dari Gunung Putri Cipanas.
Saya ada ceramah di Bumi Tridharma, itu di atas gunung. Saya turun 4:30 pagi tadi, langsung ke sini, gitu ya. Karena saya berpikir saya keburu kalau turun subuh. Tidurnya jam 12 lewat, nyanyi dulu. Biasa kalau kumpul-kumpul kan nyanyi gitu ya, happy gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini. Tapi tetap kalau yang namanya seorang pengurus, seorang pemimpin dan lain sebagainya, dia bisa tuh. Ya udah nggak dibayar, nggak digaji, nggak apa, tetap diurusin, dihubungin. Romo jangan lupa besok ada jadwal ceramah, diingatkan lagi. Itu Bapak Ibu. Nah ini kita harus menghargai itu. Kadang-kadang kita gampangnya kritik Pak. Wah mestinya begini-begini nih pengurus, mestinya harusnya seperti ini nih. Ada acara nggak dikasih makan, kritik. Harusnya dikasih snack dong orang gini-gini, dikasih snack, kritik. Kok snacknya begini doang gitu kan, ini mah snacknya yang kayak gimana, mendingan gak usah dikasih lah, dikasih kritik, nggak dikasih kritik gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya seorang pemimpin rela berkorbannya bukan cuma materi Pak, perasaannya juga begitu. Apalagi nggak digaji Pak, orang bilang bokang tahu punya urusan gitu kan. Udah gitu diomelin orang iya Pak, dikritik orang iya. Kita harus mengerti itu, bahwa kita harus menghargai orang-orang yang sudah bekerja sebagai volunteer, sebagai sukarelawan. Kita belum tentu bisa seperti mereka. Nah, kita harus menghargai itu. Ya, walaupun bagaimana kinerja mereka, kita harus menghargai itu. Karena apa? Dengan ada mereka, kita punya kesempatan berbuat baik hari ini. Saya juga ada kesempatan berbuat baik hari ini. Ya, maka itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ini yang harus kita tahu, bahwa seorang pemimpin mau gak dia merelakan waktunya, tenaganya, perasaannya, pikirannya, harta bendanya mungkin ya, uangnya, untuk orang yang dipimpin. Ya. Kemudian kompetensi yang keempat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu dia harus punya hati yang tulus dan bersih. Apa yang dimaksud tulus dan bersih? Dia harus punya sifat jujur. Jujur, setia. Kalau Bapak Ibu, kalau kita di agama Buddha, satu bodhisatwa atau satu dewa yang sangat dipuji, yang sangat dihormati karena kejujurannya, siapa? Kuan Kong. Dia harus punya jiwa seperti Kuan Kong. Cari dah. Cari dah. Ya. Harus punya sifat jujur, setia. Kalau saya jalan-jalan ke Petak 9, lewat gang-gangnya tuh Pak, banyak kan toko-toko tuh yang rumahan tuh ya, di dalam gang-gangnya itu pada Pai Kuan Kong. Bagus, boleh. Tapi kalau jualan nipu, ngebohongin orang. Kira-kira Kuan Kongnya ada nggak di situ ya? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini sebagai kritik internal kita nih, kritik internal kita. Kita Pai Kuan Kong, tapi kita kerja nggak jujur. Kira-kira Kuan Kong mau nggak bantu kita, Pauyo kita gitu ya? Mau nggak membantu kita, melindungi kita? Itu. Maka dari itu Bapak Ibu harus punya sifat yang tulus dan hati yang bersih. Jadi seorang pemimpin itu memang tidak mudah. Banyak orang pintar, tetapi tidak semua orang pintar punya sifat pemimpin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting sekali kita ketahui. Kalau misalnya dia sudah kelihatan orangnya jujur, orangnya lurus, bersih, baik, track recordnya kelihatan, tidak pernah ada catatan yang buruk, berarti ini termasuk dalam kompetensi yang keempat. Dia boleh dipilih. Begitu. Yang kelima, kompetensi yang kelima, ramah dan sopan santun.
Menjadi seorang pemimpin di dalam agama Buddha, kompetensi yang kelima yang harus dia miliki adalah dia harus punya sifat ramah dan sopan santun. Artinya apa? Kalau bicara itu tidak kasar. Kalau bicara itu dia ada kesantunannya. Romo, itu bisa dibuat-buat, betul bisa dibuat-buat. Tapi pada saat misalnya dia kepepet, pada saat dia kesulitan, pada saat dia udah terpojok, misalnya berdebat, terpojok, keluar tuh sifat asli, keluar kata-katanya, akan kelihatan. Nah, itu kita nilai. Ya, itu kita nilai. Karena apa? Menjadi seorang pemimpin, tekanan mentalnya harus kuat. Dia bekerja under pressure, Bapak Ibu. Dia bukan bekerja lapangan. Dia bukan bekerja yang membangun dengan tenaga. Tapi dia bekerja dengan ini, mental, pikiran, strategi. Dan itu perlu ketahanan mental yang kuat. Dan begitu ketahanan mentalnya jebol, ketahanan mentalnya nggak kuat, maka akan terlontar di kata-katanya. Itu kelihatan. Ada yang bilang, Romo, saya mah jahat, mulutnya doang, hati saya baik. Bapak Ibu, mulut tuh seperti keran. Hati atau pikiran ini seperti torennya. Kalau di toren airnya kotor, begitu keran dibuka, bersih nggak yang keluar? Logikanya begitu. Sebelum kita bicara, pasti sudah ada di pikiran kita. Misalnya ibu bapak mau marahin anak nih, nadanya kan keras. Sebelumnya hatinya kesel nggak? Sebelum keluar nada keras, hatinya kesel nggak? Pikirannya kesel nggak? Pasti kesel. Nggak mungkin suami habis kasih 50 juta, ibu marahin anak. Nggak mungkin. Mau marah pun nggak jadi, ditunda karena gocap tiao. Hatinya, pikirannya lagi bagus, gitu kan? Makanya nggak ada orang mulutnya baik hatinya, mulutnya jahat hatinya baik. Pasti sebelum bicara dia pikir dulu. Kalau dia bicara nggak mikir, itu namanya rada kurang. Ya, nggak sinkron antara otak dan atau pikiran dan mulut, gitu. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, saya katakan lagi, ramah di sini bukan ramah dibuat-buat. Kalau saat seperti ini, semuanya ramah. Ya, semuanya ramah. Tapi kita bisa lihat sebelum-sebelumnya bagaimana. Ya, apakah punya sifat ramah? Apakah kesantunannya ada di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, begitu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, jadi yang berikutnya adalah yang kompetensi keenam adalah orangnya bisa mengendalikan diri dan hidupnya sederhana. Penampilannya sederhana saja. Urusan kekayaan boleh banyak, tapi kehidupannya kelihatan sederhana, tetap sederhana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa lihat juga di dalam kehidupannya atau penampilannya dan lain sebagainya. Sederhana tidak? Begitu. Ya, jadi orang yang membiasakan hidup sederhana dan terkendali inderanya itu tidak akan memiliki berlebih-lebihan keinginan. Karena hidupnya dia merasa cukup. Walaupun dia punya jabatan tinggi, dia naik jadi direktur, dia naik jadi manajer, lifestyle-nya dia tetap sederhana. Ada orang nanya, ya, Pak, dulu rasanya saya gaji 3 juta, itu cukup loh Pak. Terus saya pikir, kalau saya gajinya nanti naik 5 juta, saya bisa nabung sebulan 2 juta. Kalau 10 bulan saya bisa punya tabungan 20 juta. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu. Dia pikir gitu. Terus bagaimana? Iya Pak, habis itu betul loh Pak.
Karena saya udah punya pikiran gitu, wah saya bisa gaji 5 juta. Betul, karena pikirannya arahnya positif gitu. Dia akhirnya bisa mencapai gaji 5 juta. Tapi Pak, masalahnya setelah 5 juta, kok habis juga katanya. Saya nggak bisa nabung tuh 2 juta. Kenapa? Karena lifestyle-nya naik. Yang tadinya parfumnya Pego jadi cetiau. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Yang tadinya bedaknya 300.000 Tiago gitu. Iya Bapak Ibu. Yang tadinya nggak tarik benang, ada duit tarik benang lah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah jadi lifestyle-nya berubah juga. Nah ini yang akhirnya dia nggak bisa juga mengumpulkan. Saya bilang kalau kayak begitu gaji 10 juta pun kamu nggak bisa nabung. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita harus bisa memilih pemimpin yang memiliki orang yang bisa mengendalikan diri dan hidupnya sederhana. Begitu lifestyle-nya tinggi dan dia punya kekuasaan tinggi, kekuasaan besar, wah dia bisa melakukan apapun loh Bapak Ibu. Begitu. Makanya kita lihat orangnya, karakternya bagaimana. Sederhana atau tidak. Jangan berpikir penampilan paling keren nih, paling bagus nih ya dan lain sebagainya. Belum tentu. Gitu saudara-saudara. Kenapa? Makanya kita juga ya mau dari dulu kenapa saya kok segini aja rasanya ya, padahal gaji udah naik banyak gitu kan. Tapi kehidupan saya hanya segini saja gitu. Karena lifestyle kita juga naik. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kompetensi yang ketujuh yang harus dimiliki seorang pemimpin di dalam agama Buddha adalah dia tidak punya niat jahat, tidak bermusuhan, dan tidak membenci. Artinya apa? Dia bisa menerima perbedaan daripada orang lain atau bawahannya. Begitu. Ya, jadi nggak heran Bapak Ibu di organisasi atau perusahaan-perusahaan kalau yang satunya pemimpinnya suku ini, anak buahnya kebanyakan suku yang sama. Suku yang sama. Kalau di satu yang pemimpinnya atau perusahaannya ini agama tertentu, dia wajibin anak buahnya juga ikut. Ada. Begitu. Jadi tidak bisa menerima perbedaan. Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa menjadi pemimpin besar. Hanya skupnya hanya itu saja. Tapi kita memilih buat calon presiden atau calon raja atau calon pemimpin besar, kita harus bisa melihat dia bisa menerima perbedaan atau tidak. Karena Indonesia semuanya beda-beda banyak sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini penting. Ya, penting sekali. Seorang pemimpin yang bisa menghilangkan niat jahat, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa membenci, dia pasti bisa mencintai setiap orang. Mencintai semuanya, menerima perbedaan. Nah itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat bagaimana. Jadi kalau misalnya di kantor, di tempat kerja, atau dimanapun Anda punya atasan, seorang atasan yang open minded, dia bisa berpikiran terbuka, begitu ya, dia bisa menerima semua karyawan dari berbagai suku, berbagai agama, berarti dia seorang pemimpin yang hebat. Ya, dia seorang pemimpin yang hebat. Kenapa? Kalau yang seperti itu dia tidak punya, maka nanti kepemimpinannya penuh dengan nepotisme. Anaknya, keponakannya, saudaranya, sepupunya, semua diangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perhatikan. Ya kecuali memang masing-masing punya prestasi, itu beda cerita. Anaknya punya prestasi, keponakannya punya prestasi, jadi pemimpin, wajar. Karena ada prestasinya. Tapi yang ujuk-ujuk, nah ini yang kita harus perhatikan. Ya, kita harus perhatikan baik-baik. Romo,
Kalau kayak gitu nanti kita dimusuhin atau tidak ya. Memang dulu orang banyak ya. Saya juga ingat tuh waktu zaman Orde Baru gitu, itu diarahkan kita, harus milih nih, gitu kan. Kalau sekarang kita harus bahagia. Kita negara demokrasi yang sudah mulai bagus gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang kebablasan juga sih. Kalau menghina presiden keterlaluan kadang-kadang saya lihat. Begitu ya, harusnya tidak boleh begitu karena presiden lambang negara. Sejelek apapun itu lambang negara. Jadi tidak boleh kritik tapi jangan sampai menghina sekali begitu ya. Nah itu tidak etis gitu ya, tidak pantas. Nah kalau yang seperti itu ya kita lihat gampang lah. Pemimpin yang didukung oleh orang-orang yang baik siapa? Pemimpin yang didukung oleh orang-orang yang tidak baik siapa? Kelihatan. Kalau pemimpin yang didukung orang-orang yang baik, pasti pemimpin itu tidak punya rasa benci, tidak punya rasa permusuhan. Nah itu cirinya itu saja. Tapi kalau didukungnya oleh orang-orang yang tidak baik, pasti orang yang tidak baik nggak mau dukung orang yang baik, Bapak Ibu. Nggak cocok. Ciong buat dia begitu ya. Maka dari itu kita perhatikan itu, mana nih pemimpin, semuanya sekarang kelihatannya baik semua Romo. Lihat saja, ayo didukung oleh siapa gitu kan. Semuanya baik-baik, yang mendukung orang-orang yang memang memiliki moral yang baik, sila yang baik, itu pemimpin biasanya baik ya. Kemudian yang ke-8, kompetensi yang ke-8 seorang pemimpin yang baik menurut agama Buddha adalah dia tidak pernah melakukan kekerasan. Ahimsa. Ada gak tindakan-tindakan dia yang melakukan kekerasan? Begitu. Atau memimpin kekerasan sebelumnya, atau ada track record dia sebelumnya. Nah ini ya. Jadi itu seperti itu. Tapi kalau Romo dia misalnya ya contoh ya, misalnya Raja Asoka. Raja Asoka kan pendukung agama Buddha di India yang sangat luar biasa kan. Sebelumnya Raja Asoka bagaimana? Perang terus Bapak Ibu. Perang terus. Tapi begitu dia menerima ajaran Buddha, mengenal ajaran Buddha, kemudian dia menjadi seorang raja yang bijaksana, raja yang baik, maka dia tidak melakukan itu lagi. Begitu. Jadi kita lihat juga enggak semuanya orang harus bersih, benar-benar bersih. Pasti ada cacat, ada kelemahan. Tapi kita lihat kelemahannya dia bisa perbaiki atau tidak. Itu saja. Bisa diperbaiki atau tidak. Ya makanya dari itu Bapak Ibu ini penting sekali. Karena apa? Orang yang melihat ini kelihatannya kalau kekerasan itu terhadap dia melakukan apa gitu, kekerasan terhadap siapa atau suku apa, gampang caranya. Lihat keluarganya. Pernah gak kejadian KDRT di rumah tangganya? Itu. Bapak Ibu, Konghucu bilang apa? Sebelum ya memimpin orang lain, dia harus memimpin dirinya sendiri. Setelah dia bisa memimpin dirinya, dia bisa memimpin keluarganya. Setelah dia bisa memimpin keluarga, dia bisa memimpin masyarakat. Setelah dia bisa memimpin masyarakat, maka dia bisa memimpin negara. Mulainya dari mana? Keluarga. Gampang. Track record, lihat gimana keluarganya. Itu gimana keluarganya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita melihat atau kita memilih misalnya contoh nih, pengurus wihara, ketua wihara. Aduh,
nggak enak, yang ini bagus, yang ini bagus, ini juga, yang ini sering bagi beras, yang ini sering bagi ini, sering bagi ini gitu kan. Ini semuanya bagus, gampang. Cari aja 10 ini akan kelihatan. Mau bagi apapun akan kelihatan karakternya, kompetensinya. Gitu. Kita bisa lihat mana yang the best, mana yang bagus. Gitu ya. Jadi yang bagus belum tentu yang paling pintar ngomong. Belum tentu. Ya, yang bagus yang belum tentu paling jago debat, belum tentu, gitu. Ya namanya juga orang jago berdebat ya Bapak Ibu. Pernah gak kan punya teman jago berdebat kan? Kalau ngomong sama dia gimana? Nggak menang, gitu ya. Malah berdebat sama dia buang waktu, malah terakhir pulang keki. Kesel hati gitu kan. Seperti itu. Bagusnya apa? Ya sudah ditinggal gitu, jangan diladenin. Bapak Ibu, memang seorang pemimpin ini tidak gampang. Ya, tidak mudah. Suatu hari ada orang ya, dia mengatakan kepada orang lain nih, di pasar ya, bahwa 2 tambah 5 itu sama dengan 8. Wah, ngotot. Pokoknya 2 tambah 5 8. Udah paling benar. Akhirnya suatu hari ada nih seorang murid gitu ya. Murid orang pinter lewat. Kita tanya tuh, dia pinter. Kata orang-orang pasar. Tanya, 5 tambah 2 berapa? Nah, si murid orang pintar ini bilang 5 tambah 2 itu 7. Terus orang yang jago berdebat ini bilang, nggak bisa. Kata siapa 7? Teori dari mana? Gitu kan? Loh, emang begitu 7? Nggak bisa. Teorinya nggak benar, dia bilang begitu. 5 tambah 2 8. Rame kan? Berdebat. Akhirnya orang ini bilang, yang 5 tambah 2 8 nih bilang, kalau hasilnya 5 tambah 2 itu 7, potong kepala saya. Wah, berani dia. Potong kepala saya. Terus akhirnya orang-orang kan tahu di tempat itu ada satu guru yang bijaksana. Kemudian, ayo kita pergi ke sana. Kita tanya, 5 tambah 2 berapa? Yang benar 7 atau 8? Akhirnya pergilah ke guru itu. Begitu ditanya, guru ini mau nanya nih, masa 5 tambah 2 8? Harusnya kan 7 gini nih. Memang gimana kejadiannya? Diceritain tuh. Dan sampai taruhan kalau dia salah, potong kepala dia. Terus guru yang pintar ini bilang, jadi guru jawabannya gimana 5 tambah 2? Terus si guru ini bilang, ya, yang betul 5 tambah 2 itu 8. Kaget. Yang lain, katanya pinter, tapi kok jawabnya 8? Kan orang kaget tuh yang akhirnya ngotot tadi gitu, yang jago berdebat, dia bilang tuh kan benar kan 8, guru memang benar, saya benar, dia bilang gitu. 5 tambah 2 8. Udah, saya mau pergi. Akhirnya dia pulang. Ini kan yang orang ini, yang muridnya yang cukup pintar ini penasaran, dia keki, kesel gitu kan. Masa gurunya bilang 5 tambah 2 8. Dia tanya sama gurunya, guru kenapa guru jawab 5 tambah 2 8? Yang betul kan 5 tambah 2 7. Kata gurunya, betul, 5 tambah 2 7. Lah, tadi guru bilang 8. Terus gurunya bilang begini, kalau saya jawab 5 tambah 2 8, dan 5 tambah 2 7, dia mati. Dia mati. Terus kalau dia mati, apakah kamu akan menjadi lebih baik kedudukan kamu? Mana kamu akan malu karena kamu berdebat dengan orang yang nggak pakai logika. Begitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Itu seorang pemimpin kadang-kadang gitu. Kadang-kadang harus ngalah sama yang nggak benar gitu juga, kadang-kadang begitu ya. Yang benar. Ini misalnya nih Ibu jalan nih ke Lampung misalnya, mau ke Palembang, lewat Lampung kan, lewat jalan tol. Katanya ada yang baru, saya belum pernah naik.
bawa mobil ke Lampung gitu ya. Nah, begitu di jalan tol tiba-tiba ada gajah lewat. Di Lampung kan ada ini pelatihan gajah tuh, Waikambas. Gajah lewat di jalan tol nyebrang. Pada saat gajahnya nyebrang, dia berhenti di jalan, berdiri. Kita kan lurus. Tabrak nggak? Kalau yang benar ditabrak, yang salah gajah. Tapi kalau ditabrak, yang mati kita duluan. Ini wise nih, kebijaksanaan, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi nanti dalam hidup kita, kadang-kadang kita harus ngalah sama sesuatu yang kurang benar. Tapi bukan berarti kita kalah ya, saudara-saudara, bukan. Itu tujuannya benar. Kenapa dia nggak tabrak gajah itu? Oh, gajahnya melintang. Oh, dia ambil dari belakangnya saja. Dia ngalah. Supaya apa? Supaya dia selamat dan dia bisa terus. Coba kalau dia tabrak gajah, dia bisa mati juga gitu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hidup seperti itu. Dan seorang pemimpin, seorang leader harus bisa melihat itu. Seorang leader, seorang jenderal pada saat suruh pasukannya maju perang, begitu dia lihat pak perang, setengah perang itu dia lihat pasukannya udah terdesak, maka seorang leader yang baik, apa yang dia lakukan? Mundur. Bukan maju terus sampai mati. Terakhir semua mati dia lari. Karena yang maju dia kan cuma teriak doang, maju terus, ya ini serang terus, jangan takut, begitu kan. Begitu semuanya kalah kan dia sendiri, dia pasti lari gitu kan. Nah ini kadang-kadang begitu. Jadi seorang pemimpin itu juga harus bisa melihat itu. Nah inilah yang dinamakan bagaimana seorang bisa menggunakan ahimsa ini, praktek ketidakkerasan ini, kekerasan ini di dalam kepemimpinannya. Dimulai dari rumah tangga, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi yang ke-9 untuk menjadi seorang pemimpin menurut agama Buddha, dia harus sabar dan rendah hati. Mesti sabar Bapak Ibu jadi pemimpin. Bu, Pak, nahan sabar itu lebih susah daripada nahan kentut. Benar ini, ya. Nahan kentut kan gak enak tuh ya, susah gitu. Tapi nahan sabar Pak itu lebih susah. Begitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memiliki kesabaran yang tinggi. Ya, kesabaran yang tinggi. Bukan berarti nggak boleh marah. Boleh, tapi marahnya ada batas, tidak dengan kekerasan. Istilahnya kan begitu, ya. Jadi dia marah, bos manggil kita salah, marah, tampar anak buah. Nah itu pemimpin yang tidak baik dengan kekerasan. Itu tidak boleh seperti itu. Nah jadi harus sabar, karena seorang pemimpin itu jangan mengharap bahwa dirinya selalu didukung oleh semua orang. Yang namanya sebuah proses organisasi, sebuah proses kepemimpinan, baik di kantor, di organisasi, segala macam. Pada saat contoh misalnya Anda dipromosikan jadi manajer, begitu Anda diangkat jadi manajer, ada yang merasa senang, ada yang tidak merasa senang. Betul gak? Pasti. Anda tidak mungkin merasa bahwa bos angkat saya, pasti semuanya hormat sama saya, semuanya mendukung saya. Belum tentu. Nah, disinilah letak latihan sabarnya seorang pemimpin itu. Dia bisa sabar gak? Kenapa? Kalau orang yang sudah melihat kita dari sudut pandang berbeda, orang yang berada di oposisi dengan kita, orang yang selalu melihat kita jelek atau memandang kita sebagai musuhnya, apapun yang kita lakukan, yang saudara-saudara lakukan di mata dia tetap salah. Jadi bagaimana kita bersikap? Kalau gitu Romo, saya nggak sadar kalau dipromosin jadi manajer. Wah ngeri juga nih gitu ya. Setelah dijelasin begini jadi pada takut jadi pimpinan gitu. Bukan masalah itu. Pokoknya kita perhatikan saja. Lihat kita berada di track yang benar gak? Kita naik dengan cara yang benar gak? Dipromosikan dengan cara yang benar gak?
Begitu. Kalau semuanya prosesnya benar, semuanya proses yang baik, berarti Anda adalah pemimpin yang baik. Jangan khawatir, dalam hidup pasti ada, ya kalau di Tao itu ada yin yang. Itu yang menjaga keseimbangan kita. Kalau semuanya mendukung kita, semuanya selalu memuji kita, kita jadi lengah loh. Nggak ada berpikir untuk bisa lebih maju lagi. Tapi begitu ada yang ngeritik, kita kalau kerja itu hati-hati. Ini salah kan? Ntar kalau salah nih dikritik nih. Artinya apa? Kita lebih waspada. Melakukan sesuatu itu lebih hati-hati. Nah itu gunanya. Jadi bukan berarti itu juga jelek gitu. Itu juga justru membuat kita kerja lebih hati-hati. Bos terlalu baik, anak gua pasti kerjanya teledor. Dia mesti ada galaknya bos, gitu kan? Karena kalau bosnya galak, anak buahnya takut salah kalau melakukan pekerjaan. Nah itu demikian. Ya, kalau salah diomelin nih, dibaca dulu. Sebelum minta tanda tangannya dibaca dulu. Begitu. Kadang-kadang suratnya udah benar isinya, tanggalnya nggak diganti. Tanggal tahun kemarin. Itu kadang-kadang begitu copy paste gitu kan, tanggal yang nggak diganti gitu kan, seperti itu. Nah begitu udah bos tanda tangan, terus baru dia sadar pada saat mau dikirim, wah tanggalnya salah. Datang lagi, bos, sorry bos, tadi salah, tanggalnya nggak diganti. Puasi lu, ya. Marah lo bosnya lo. Iya. Kenapa kamu nggak hati-hati? Padahal dia juga salah juga, nggak dibaca, main tanda tangan aja, gitu kan. Tapi bos kan selalu benar. Itu peraturan pertama lo. Iya, bos selalu benar. Kalau bos salah gimana? Lihat peraturan pertama. Iya, bos selalu benar, gitu. Jadi begitu saudara-saudara ibu bapak. Jadi harus sabar. Jadi seorang pemimpin dikritik, dia apa kan? Sabar. Dia tidak, apa istilahnya, tidak emosional. Tidak baperan, ya, tidak baperan, tidak emosional. Begitu dikritik, klarifikasi, kritik, klarifikasi, nggak perlu. Sebenarnya apa? Orang akan melihat kritikannya benar atau tidak. Begitu saja, nggak usah repot. Kalau ngadepin kita mereaksi seperti itu, saudara saya jadi pemimpin itu gampang bereaksi seperti itu, maka musuh atau oposisi Anda akan gampang sekali untuk mempermainkan emosi Anda. Begitu, ya. Makanya di dalam strategi Sun Tzu ya, strategi perang Sun Tzu, itu kan paling gampang itu apa ya? Mengganggu emosi musuh. Paling gampang. Pukul gendang, dung, musuh. Dia langsung siap-siap. Dia pikir musuh mau nyerang, nggak taunya bohong. Prajuritnya udah siap-siap. Terakhir istirahat lagi, pukul lagi, saudara mau lagi, maju lagi, siap-siap lagi. Nah terakhir udah berkali-kali gitu, dia pikir wah musuhnya nih pasti ngeledek. Begitu dung, dia nggak siaga, gitu kan? Terakhir diserang, bisa. Nah bapak ibu saudara-saudara, itu kan terjadi tuh waktu perang Samkok. Romo tahu dari mana? Baca, gitu. Baca. Saya hobi baca ya, Bapak Ibu. Nah ini begitu, harus sabar dan rendah hati. Rendah hati artinya apa? Dia tidak merasa bahwa dia seorang pemimpin tinggi, maka yang lain harus menghormati dia dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Dia masih bisa mau turun, melihat langsung. Nah itu ciri kerendahan hati, gitu ya. Nah, yang terakhir, kriteria atau kompetensi pemimpin menurut agama Buddha yang terakhir adalah dia mencintai kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Dia mencintai kebenaran, keadilan, perdamaian. Seorang pemimpin yang mencintai kebenaran, hal yang benar. Pokoknya kalau menurut dia benar, berarti itu harus dilaksanakan dengan baik, ditegakkan dengan baik. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin yang taat hukum dan cinta untuk menegakkan hukum. Begitu hukum ini bisa tegak, maka keadilan baru bisa tegak. Kalau keadilan tegak, maka negara aman. Karena kalau dari sejarah banyak sekali pemberontakan dulu ya. Karena apa? Bisa terjadi pemberontakan karena merasa pemimpin mereka tidak adil. Begitu. Makanya ini penting.
Ya, cinta damai artinya apa? Udah tahu nih, oh ini bisa diperangin nih, bisa diberantas dan lain sebagainya. Tapi dia berusaha untuk bisa mendekati dengan cara-cara yang lebih baik tanpa perang. Ini paling bagus. Biar bagaimanapun ibu bapak saudara-saudara, kalau perang yang menang juga memiliki kerugian, yang kalah tambah benci. Yang kalah tambah benci. Bukan nyerah, dia menyerah akhirnya dia udah begitu. Tetap bibit kebencian itu seperti api yang di dalam sekam. Nggak kelihatan di permukaan tapi di dalam itu ada baranya. Begitu. Maka dari itu seorang pemimpin yang senang dengan perdamaian ini adalah seorang pemimpin yang bagus, yang baik. Jadi bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di kantornya, di organisasinya itu dengan cara-cara yang baik. Itu salah satunya apa? Misalnya musyawarah, pendekatan persuasif. Nah itu bagus. Suatu hari kan pernah suku Sakya dengan suku Mala akan perang, gitu kan? Kemudian Sang Buddha yang nengahin, jadi penengah, gara-gara berebut air sungai. Nah, pada saat kedua pasukan bergerak untuk perang, Sang Buddha melayang di atas sungai. Nah, karena melihat Sang Buddha ada di tengah-tengah, ada di udara, mereka nggak bergerak. Panglima perangnya menghormati Sang Buddha, gitu kan? Ya, dicegah supaya tidak perang. Kemudian Ananda tanya kepada Sang Buddha, apa sih kira-kira yang bisa membuat sebuah negara itu bisa makmur, bisa bertahan? Sang Buddha jawab, salah satunya adalah suka bermusyawarah. Artinya kita suka bermusyawarah, minta pendapat, saling bertukar pendapat, mau menerima pendapat orang lain, mau menerima masukan dari orang lain. Nah ini negara itu pasti akan maju, akan kuat. Seperti itu. Baik, inilah 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Silakan Anda periksa sendiri. Ya, dan silakan Anda pilih pemimpin yang baik menurut Anda. Gitu ya. Memang tidak ada yang the best, pasti ada kelemahan setiap orang, tapi paling tidak dia sudah menjadi lebih baik daripada yang lain. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Ya. Masih ada beberapa waktu untuk diselingi dengan sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan bertanya secara langsung kepada Romo atau secara tertulis melalui kertas yang ada di bangku Bapak Ibu sekalian. Marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Baik, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita. Kita buka halaman 102, kita nyanyikan bersama lagu yang berjudul Mendengar Buddha Dharma. Bahagianya hatiku mendengar Buddha Dhamma, berharap semua makhluk turut bahagia juga. Damainya hatiku membacakan parita, memberi
jiwa. Indah kasihnya, kau guru yang mulia. Bahagianya hatiku mendengar Buddha Dhamma, berharap semua makhluk turut bahagia juga. Oh damainya hati membacakan parita, beri ketenangan, kesejukan jiwa. Oh indah kasihnya, damainya. Kau guru yang mulia. Oh damainya hatiku membacakan berita, memberi ketenangan dan kesejukan jiwa. Oh indah kasihnya, oh damainya. Oh Buddha Gautama, kau guru yang mulia. Kau guru yang mulia. Terima kasih. Kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, silakan Bapak Vincent. Terima kasih. Satya Namo Buddhaya Romo. Terima Buddhaya. kasih atas sharing damanya yang Ya. sangat luar biasa. Jadi izin bertanya Romo, jika apabila seseorang, ini konteksnya nggak hanya pemimpin lah Romo, maksudnya dalam artian memimpin diri dia sendiri lah. Semua kriteria tersebut saya kira penting sekali sebagai umat manusia itu punya kriteria itu. Jadi misalkan seseorang, oke lah misalnya dalam konteks pemimpin memiliki kriteria seperti itu, kemudian kita golongkan orang ini sebagai orang yang baik. Tapi pada kenyataannya Romo, hidup itu kan ibaratnya pahit ya Romo. Ibaratnya ada orang yang sebaik itu benar-benar ada, tapi ujungnya ya dimanfaatkan, kemudian ibaratnya dizolimi ataupun bahkan difitnah, sehingga ibaratnya jika seseorang yang menghadapi keadaan seperti demikian, itu bisa membuat orang yang tadinya baik menjadi tidak baik Romo. Jadi izin bertanya Romo, ada nggak tipsnya Romo, bagaimana supaya orang baik itu tidak mudah untuk dimanfaatkan? Misalkan ibaratnya kayak ada istilah dikasih hati minta jantung. Nah ini istilahnya udah dikasih jantung, minta paru, ginjal, sumsum segala macam. Nah jadi ibaratnya tuh bagaimana supaya kita benar-benar bisa memiliki kriteria tersebut, tapi juga tidak menjadi orang yang sifatnya jadi dijatuhkan, sehingga tidak berubah, bisa konsisten begitu Romo. Ya itu aja. Terima kasih Romo. Satya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Waduh, pertanyaan ini berat nih. Gitu ya. Tetapi saya melihat ya bahwa menjadi seorang pemimpin itu bisa berubah karena beberapa kendala, beberapa hal. Misalnya keadaan, faktor keadaan dan lain sebagainya. Tetapi
kalau dia memiliki karakter yang memang sudah terbentuk sebelum dia menjadi seorang pemimpin dan akhirnya dia dipilih menjadi pemimpin, hal itu tidak mudah berubah. Terus kalau sampai ada yang misalnya difitnah, diapain dan lain sebagainya gitu ya. Seorang pemimpin itu bukan berarti kalau sabar itu diapain diem aja gitu, bukan. Itu bukan sabar, bodoh namanya. Kalau yang seperti itu ya. Artinya apa? Ya ada negara kita ada hukum. Ya. Kalau misalnya orang mengkritik dan lain sebagainya itu misalnya itu ya silakan lewat jalur hukum. Nanti bisa dibuktikan seperti itu. Jadi kewibawaannya tetap harus ada, gitu. Bukan berarti diapain dia menerima, gitu ya. Nah, itu bukan begitu. Seorang pemimpin yang maksudnya sabar dan lain sebagainya, ikut aturan. Terus semuanya berpegang kepada aturan saja. Itu saja, berpegang pada aturan. Jadi kalau kita main catur misalnya. Kalau kita main catur, kan udah ada peraturannya. Kalau udah pegang jalan, jangan udah pegang udah jalan, nggak jadi deh, balik lagi berantem tuh. Padahal main catur, gitu kan ya. Tapi kalau ada aturan, dia tetap ikut di rule aturannya. Nah, jadi kalau seorang ya leadership pemimpin itu ya harus punya leadership. Mungkin nanti akan terjawab juga nih dari beberapa pertanyaan ini bisa melengkapi nih ya. Sambil saya jawab pertanyaannya, jadi saya nggak ngulang nih ya. Yang pertama, saya ambil dari pertanyaan yang di luar materi. Saya jadi ketawa gitu ya. Saya berbicara tentang 10 kompetensi pemimpin, dia nanyanya tentang anak indigo yang suka melihat makhluk dan dewa-dewi. Tapi nggak apa-apa, saya jawab juga ya. Namanya orang nanya gitu ya. Bagaimana tanda-tanda kalau makhluk itu benar adalah makhluk surgawi? Terima kasih, gampang. Anaknya tanya aja, pakaiannya bagaimana? Mukanya serem atau enggak? Kalau makhluk surgawi, ya dewa-dewi, mukanya nggak serem. Tapi kalau bukan makhluk surgawi, mukanya agak serem. Tapi percayalah Bapak Ibu, lebih serem muka setan yang di film daripada aslinya ya. Jadi mungkin setan pun tersinggung kalau nonton filmnya gitu ya. Seperti itu. Perasaan saya nggak sejelek itu gitu kan, seperti itu ya. Nah itu, jadi demikian ya, ini menjawab ya. Tinggal tanya aja pakaiannya gimana, bagus gak? Terus bagus pakaiannya gini-gini. Serem nggak gitu kan? Itu yang membedakan ya. Oke, tuh. Selanjutnya baru ini menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi. Yang pertama, bagaimana pendapat Romo terkait manajemen by konflik? Karena banyak kasus real di mana dengan cara manajemen seperti itu banyak dipraktekkan. Boleh saja, ini adalah salah satu cara mencari kader atau mencari bawahan yang kompeten, gitu. Dengan kadang-kadang menjadi orang tua aja di rumah pakai manajemen konflik, begitu. Bukan berarti anaknya disuruh berantem ya Bapak Ibu, bukan. Tapi dia biasanya orang tua bilang gini, tuh lihat tuh Koko tuh ranking 1 gini-gini. Itu manajemen by konflik tuh, gitu. Cuman anaknya jadi sebel nantinya, apa-apa Koko gitu kan. Seperti itu. Itu biasanya orang tua menggunakan itu. Nah di manajemen juga begitu kalau di lapangan gitu ya. Karena apa? Kalau orang tidak ada punya rasa kompetisi di dalam hidupnya, gitu ya, itu dia tidak termotivasi untuk bisa lebih maju. Biasanya begitu, ya. Ya Romo hidup mah ikutin aja seperti air mengalir. Wah ini orang yang nggak suka kompetisi. Mending kalau airnya ngalir, gotnya nggak mampet. Kalau gotnya mampet gimana dia, gitu kan? Jadi orang yang nggak suka manajemen konflik biasanya senang di zona aman. Ya udah segini aja, udah ya hidup mah harus bersyukur lah Romo, udah segini aja udah cukup gini ya. Boleh kalau misalnya Anda merasa itu sudah cukup, melebihi batas cukup Anda. Tapi kalau Anda masih punya usia lebih muda, kemudian Anda memiliki
perkembangan ke depannya lebih baik, why not? Semakin Anda punya materi, semakin Anda bisa banyak melakukan hal-hal yang lebih baik. Begitu, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ini nggak apa-apa gitu ya, dia menggunakan manajemen konflik ini. Dalam dalam penilaian tahunan sebagai pemimpin selalu kita dihadapi dengan apa ini ya? Tulisannya kurang jelas. Tidak selalu semua bawahan mendapat nilai bagus. Ya, baik. Bagaimana orang pemimpin yang baik bisa bersifat adil? Ya, saya bisa mengerti. Karena tiap tahun saya menilai kondikte bawahan juga, gitu ya. Begini, Bapak Ibu. Kriteria penilaian biasanya itu dinilai dengan ada variabel-variabel penilaiannya. Kalau mau objektif. Jadi bukan berarti kecuali bosnya nggak pakai penilaian kondikte dengan variabel tersebut, dengan penilaian tersebut. Dia hanya cuman, oh ini anaknya baik, oh ini nurut kalau disuruh, ini kalau disuruh cepat. Itu kan subjektif, gitu kan. Tapi harus ada, kalau mau profesional ya harus ada. Jadi terlepas dia pernah ditegur atau apa, itu gampang. Atau dilihat lagi kriteria penilaiannya apa. Misalnya contoh, sering terlambat gak? Kan ada absen. 1 kali terlambat potong poin berapa? 2 kali terlambat kali 2. Seperti itu. Sering gak ada berita gak? Misalnya dia sering masuk gak ada berita gitu. Nah itu juga ada istilahnya penilaiannya. Sehingga pada saat kita menilai sebagai leader, sebagai pemimpin atau sebagai manajer, kita menilai itu semuanya by data. Dan pada saat Anda menilai, memberi penilaian, oh ternyata dia termasuk A penilaiannya, dia termasuk B, dia termasuk C. Kalau A naik gaji sekian, B sekian, C sekian. Dari Bapak Ibu, berapapun Anda menilai anak buah Anda dan berapapun gajinya dinaikin, tetap mereka merasa tidak puas. Percaya nggak? Ya, naiknya cuman gopek. Saya udah kerja gini capek-capek gitu ya. Iya, dinaikin segitu. Gitu. Ya, naiknya cuman 200. Tetap nggak puas. Bahkan ada yang mungkin berani, Pak, kok saya naiknya cuma segini ya Pak. Nah kalau Bapak Ibu menilai by data, gampang Pak. Kasih lihat aja, nih saya menilai kamu gini. Dari situ nggak akan dia berani protes ngomong macem-macem. Kalau lu mau A, lu harus bisa jadi A, harus jangan telat, jangan ini, omset harus segini. Misalnya, kan ada kriterianya. Nah begitu ya. Ini yang tanya ya, begitu. Terus dan menjaga tulisannya mohon maaf nih, ya kurang mengerti saya. Anggota tim, pokoknya yang saya taunya anggota tim. Ya itu tadi. Jadi walaupun dalam satu tim, misalnya contoh nih, saya bikin penelitian. Dari penelitian ada tim saya manajer penelitiannya. Ketua peneliti, bawahan peneliti saya itu ada yang jadi nanti dia bagian yang programmernya, bikin programnya, ada yang bagian analisanya dan lain sebagainya. Nah itu Pak, pembagian kerjanya itu dilihat dari sana, berat ringannya pekerjaan dia. Nah itulah kita membagi atau menilai bawahan kita. Jadi semuanya ada variabelnya. Pasti Bapak jadi pemimpin yang dianggap adil. Karena apa? Sebelum Bapak memberikan itu, Bapak sudah informasikan. Ini penilaiannya ya, ini. Kasih tahu mereka. Sehingga mereka termotivasi untuk memperbaiki supaya lebih baik lagi. Nah, itu dari pengalaman. Oke. Kemudian nomor 1 sampai 10 tidak lepas dari peran hati kita. Bagaimana agar peran hati kita selalu ada dalam ini nanti kalau yang nulis pertanyaan mohon agak manusiawi sedikit tulisannya ya. Ada yang susah nih dibacanya begitu ya, kayak resep dokter gitu ya. Jadi keadaan baik, saya mengerti. Jadi bagaimana kita
mempertahankan gitu ya, peran hati kita ini memilih itu dalam keadaan yang baik. Ya tadi kita memilih itu bukan dengan perasaan, dengan seneng. Wah, yang ini nih orangnya lucu nih gitu. Oh, yang ini nih orangnya begini nih gitu ya. Bukan begitu. Tapi kita melihatnya tadi by data. Kan tadi saya udah beri contoh kan, track recordnya gimana gitu kan. Dia termasuk sabar gak? Dia termasuk murah hati gak? Dia termasuk apa gak? Itu kita ada variabel penilaiannya tuh. Begitu. Nah, ini dia masuk, ini enggak, ini masuk. Bikin tabelnya. Siapa yang paling banyak masuk kriteria? Nah, itu boleh dipilih. Kalau saya sih begitu. Habis daripada bingung, ya semuanya saya nggak kenal, gitu ya. Semuanya saya nggak kenal. Semuanya juga kalau yang jadi presiden saya juga nggak jadi menteri misalnya begitu kan. Seperti itu. Tapi saya mau punya pemimpin yang hebat, punya pemimpin yang baik. Artinya apa? Saya nggak boleh golput. Saya nggak boleh nggak milih. Saya harus milih pemimpin yang terbaik di antara yang 3 yang baik tersebut. Saya pilih yang terbaik gitu. Itu kan 3 itu pilihan rakyat loh, gitu. Terus tadi gitu ya, kalau apa-apa yang dipilih, di sini ada lagi nih. Izin untuk bertanya, bagaimana pendapat Romo mengenai pemimpin yang melakukan dinasti kekuasaan? Kalau di Indonesia saya rasa nggak bisa lagi, karena pemimpin kita dipilih oleh rakyat. Coba, mana yang pemimpinnya dipilih, wali kotanya ditunjuk oleh presidennya, gubernurnya ditunjuk oleh presiden? Nggak ada. Semua rakyat yang milih. Kalau kebenaran ini kebetulan ini presidennya ini anaknya ini, kemudian keponakannya apa, dipilih oleh rakyat, jangan nyalain presidennya, rakyatnya yang milih. Jadi itu bukan dinasti, itu demokrasi. Karena kita terbuka. Rakyat yang memilih, bukan ditunjuk, kecuali tunjuk. Oh, mantu saya jadi ini di sana, ini anak saya ini di sana. Itu baru dinasti. Ngerti ya? Banyak orang berpikirnya begitu. Coba tanya, waktu dipilihnya ditunjuk apa? Dari pemilihan pilkada. Pasti pilkada jawabannya. Nah, kalau pilkada, siapa yang tunjuk? Siapa yang pilih? Rakyat. Begitu. Buat saya, kalau negara demokrasi nggak bisa, kecuali monarki, kerajaan, gitu. Baru. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya karena ya ada rasa sentimen lah, begitu. Ada rasa sentimen. Nah, jadi kita harus sebagai umat Buddha, kita harus wise, kita harus bijak. Lihat dong prosesnya. Prosesnya lihat. Begitu, ya, prosesnya dilihat. Contoh misalnya anak kita ulangan kan kemarin pas kan, ya, penilaian akhir semester. Kita lihat anak kita udah belajar mati-matian sampai malam, bangun subuh juga dia udah baca lagi. Begitu dapat rapot, ambil rapot, ternyata anak kita nilainya pas-pasan KKM. Itu kan berarti kurang bagus, karena gurunya harus KKM-in kan, pas tuh. Nah, Bapak Ibu pulang marahin anak gak? Bapak Ibu nggak akan marahin anak. Kenapa? Bapak Ibu lihat prosesnya. Itu anak udah berusaha, udah belajar, subuh juga udah bangun, baca lagi segala macam. Tapi ya memang dia dapat segitu. Nah, ini namanya kebijaksanaan. Begitu. Jangan begitu. Ini kamu yang hafalin yang benar gini-gini. Jangan Bapak Ibu. Dan jangan takut. Anak-anak pasti naik kelas semua. Karena apa? Sekarang nggak boleh, nggak dinaikin kelas, nggak boleh. Saya juga sempat kaget karena masih ngajar jadi guru gitu ya, cuman seminggu sekali gitu. Begitu kebenaran nilainya sih bagus-bagus yang saya gitu. Kalau guru yang lain jeleknya, saya bilang nggak apa-apa, apa adanya aja. Oh, nggak boleh Pak Rudi sekarang, katanya. Nggak boleh dinaikin. Jadi biar jelek gimana pun dia boleh, harus naik kelas. Iya, harus naik kelas. Enak banget anak sekarang, saya bilang tidur aja juga naik loh. Iya, tidur aja naik kelas loh gitu. Ini nggak boleh. Ini banyak anak-anak nih saya ngomong, harusnya nggak boleh nih. Jadi bocor nih ya, seperti itu ya. Jadi begitu ya. Nah, ini dia, jadi ini terjawab yang nanya dinasti ya. Kalau di negara kita rasanya sulit, karena dipilih oleh rakyat langsung.
Ya rakyatnya yang milih. Kalau memang dia senang sama itu atau dia suka sama itu, kriterianya menurut dia itu ya dia akan naik. Siapapun dia, begitu. Nah, masalah peranan hati untuk menjaga hati kita selalu dalam keadaan baik ya. Yang pertama ya kita harus bisa mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri. Ya namanya manusia masih ada emosi, masih ada kesel gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, saya rasa kita masih dalam hal yang wajar. Marah tapi bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang kan ada orang marah nggak bisa mengendalikan diri, hajar gitu, pukul. Seperti itu. Itu yang di luar kendali. Marah tapi bisa mengendalikan diri, artinya ya kita marahin kemudian kita nasehatin, kita kasih tunjuk salahnya apa. Nah itu masih oke gitu. Ya, jadi menjaga hati ya itu tadi pengendalian diri jawabannya. Ya, pengendalian diri. Ya, jadi hati kita atau pengendalian diri kita siapa yang berperan? Diri kita sendiri. Ibu, bapak ceit capgo cia cai. Terus anak pulang bawa sate. Anak pulang bawa sate. Pak, nih sate babi, enak gitu. Sate babi Tangerang gitu ya, pasar lama ya. Itu kan terkenal tuh. Wah, enak betul tuh ya. Dimakan cia cai batal. Enggak dimakan mubazir gitu ya. Gitu kan. Nah, itu kan menjaga hati tuh. Istilahnya menjaga hati. Bisa nyalain anak gak? Nggak bisa. Yang mau memutuskan mau batal atau enggak kan kita. Pengendalian diri kita sampai di mana gitu. Nah itu jawabannya. Jadi pengendalian diri kita demikian. Saya rasa empat-empatnya sudah terjawab. Terima kasih Namo Buddhaya. Ya. Terima kasih kepada Romo Rudi atas Dhamma Desana pada hari ini. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Buddha Masuka mengucapkan terima kasih kepada Romo Rudi.